Oke, sudah tampil di layarnya masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah, Oke. Ibu. Baik, jadi yang namanya dua input variabel ini lebih berbeda lagi dengan satu input ya. Tentu saja tergantung apa yang kita gunakan ya. Kebanyakan secara umumnya ya buku-buku mikroekonomi menggunakan dua input yaitu capital dan labor. Ya, jadi ini masih menjadi studi kasus umum gitu ya untuk menjelaskan terkait teori produksi dua input variabel. Ya, jadi kalau tadi kalian diskusikan tentang AI, apakah dia termasuk juga salah satu input produksi? Ya, memang dia masih termasuk input produksi. Ya, jelas kalau yang namanya artificial intelligence, ya kita umumnya itu kita kategorikan dia sebagai modal. Ya, seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya AI itu kan modal teknologi, ya, modal teknologi dan juga termasuk modal digital. Ya, jadi kalau kita ketahui secara umum teori produksi itu kan faktor produksinya ada tenaga kerja, modal, tanah, dan juga termasuk kewirausahaan, keahlian kewirausahaan. Nah, kenapa dia masuk ke modal ya? Karena dia tadi dibuat oleh manusia, bukan sumber daya alam ya. Jadi memang dia tugasnya membantu proses produksi supaya bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kalau kita katakan di efisiensi atau tidak, ya tergantung bagaimana penggunaannya dari proses produksinya. Bisa signifikan ya dalam menghasilkan output lebih banyak atau malah dia menggerus dari total output ya. Jadi efisiensi dalam ekonomi itu kan kalau kita gambarkan bisa menghasilkan output lebih banyak dengan input yang sama. Ya, seperti konsep isoquants ya, atau dia lebih baik lagi menggunakan input lebih sedikit ya untuk output yang sama. Nah, jadi apakah AI itu bisa meningkatkan efisiensi ya tergantung otomatisasi dari pabriknya, bisa menggantikan pekerjaan rutin manusia atau tidak, atau dia bisa mengambil keputusan dengan cepat ya dengan big analysis data gitu ya, atau yang namanya AI juga ada kekurangannya, ada human error ya, itu bisa digantikan dengan AI, bisa dikurangi atau tidak, yang akurat atau tidak ya, karena tentu saja yang namanya teknologi AI dan sebagainya itu punya kelemahan ya, membantu ya tugas dari proses produksi, tapi tentu saja dia punya kelemahan. Kalau dalam dia bisa menghemat biaya produksi, seperti bisa mengurangi tenaga kerja untuk tugas-tugas tertentu, ya atau dia bisa mengoptimalkan penggunaan bahan baku, tentu ini sangat efisien bagi dalam proses produksi. Ya, intinya adalah bisa meningkatkan produktivitas, ya dalam hal ini outputnya meningkat tanpa menambah banyak input. Itu yang dari konsep efisiensi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel yang sudah saya tampilkan di sini bahwa hubungan antara input tenaga kerja dan juga input modal yang kita masukkan di sini, input dan labor ya. Jadi seperti apa dia dalam berproses untuk meningkatkan atau menghasilkan tingkat output ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah kurva isoquants ya, di mana kurva itu menunjukkan semua kemungkinan kombinasi input ya. Artinya kan kalau bicara kombinasi ada lebih dari satu gitu ya. Baik itu tenaga kerja dalam studi kasus ini ataupun dia modal ya, yang bisa menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, kalau kita lihat contoh dari tabel, output yang sama di sini adalah 75 yang sudah saya lingkari di sini. 75, 75, 75 yang sama ya semuanya. Nah, ini menandakan apa? Bahwa dengan output 75 itu bisa dihasilkan oleh beberapa kombinasi. Ya, seperti dengan satu input labor dan capital input sebanyak 5 bisa menghasilkan 75. Ya, begitu juga ada alternatif lain ya, opsi lain dengan 2 input labor dan juga 3 capital bisa menghasilkan 75 juga. Ini kan outputnya sama. Tapi apa menjadi perbedaan? Kombinasi antar inputnya yang berbeda. Ya, tapi outputnya tetap sama. Ya, begitu juga untuk yang kombinasi 3 input labor dan juga 2 capital juga 75.
dan juga 5 labor dan juga 1 capital inputnya. Nah, jadi ini adalah beberapa pilihan ya yang bisa dipilih oleh seorang produsen atau pengusaha ya dengan kombinasi mana yang kira-kira bisa menghasilkan output yang sama ya sehingga dia tetap menjalankan namanya prinsip efisiensi. Nah, kalau kita lihat semua titik ini menghasilkan output 75 ya yang dihubungkan dalam grafik untuk yang sumbu tegaknya adalah capital dan sumbu penetarnya adalah labor ya. Jadi kita bisa lihat secara bersama-sama dengan kombinasi-kombinasi input tersebut ya kurva esokuannya adalah untuk output sebanyak 75 yang kita lihat ya. Ingat bahwa pengertian kurva esokuan tadi adalah kurva yang menunjukkan semua kemungkinan ya, ada kemungkinan di sini ya. Kemungkinan bisa dipakai atau bisa tidak dipakai gitu ya. Kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Itu yang paling jelasnya dari definisinya. Jadi tergantung kita mau gunakan banyak capital kah atau seperti yang di kombinasi yang pertama tadi dia capital lebih banyak ketimbang labornya ya, atau capitalnya di kombinasi yang berikutnya lebih banyak daripada si labornya ya. Jadi kembali kepada keputusan produksinya seperti apa yang memang dalam garis output yang sama ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa nggak bisa di next. Oke. Produksi dalam 2 input variabel ya, produksi dalam 2 input variabel itu adalah kalau kita lihat di sini ada namanya peta isoquants. Ya, ini tambahan saja ya teman-teman biar paham isoquant yang baik itu ya, yang optimalnya itu seperti apa dalam berproduksi. Jadi yang namanya isoquant map itu adalah grafiknya benar-benar dia menggabungkan hampir semua isoquant yang ada ya yang digunakan untuk kita menggambarkan fungsi produksi. Kalau tadi kan kalian intinya adalah capital dan labor ya untuk 2 input produksi. Nah, di dalam gambar ini adalah untuk sumbu horizontalnya adalah tenaga kerja tetap sama ya dengan yang tadi, dan sumbu vertikalnya adalah capital ya, modal per tahun. Nah, kalau kita digambar di sini ada 3 kurva isoquant, ada Q1, Q2 dan Q3 yang masing-masing outputnya itu berbeda. Nah, sekarang 3 kurva isoquant ini masing-masing itu mewakili tingkat output yang berbeda. Nah, Q1 55, Q2-nya 75 dan Q3-nya 90 gitu ya, berdasarkan data yang ada di layar. Jadi Q1 dengan 55 output ini adalah kurva yang paling rendah. Ya. Jelas bahwa dia paling dekat dengan titik 0 juga ya, di mana contoh titik produksinya dia digambarkan dengan 2 titik A dan D. Ya, dari kita gambarkan di sini. Nah, sedangkan untuk Q2 dengan output sebanyak 75, kurvanya dia terletak di tengah-tengah di sini dengan contoh titik produksinya adalah di titik P. Ya, dengan 3 capital dan juga 2 labor. Ya, begitu juga dengan yang kurva isoquant yang ketiga dengan output 90. Ya, ini kurvanya yang paling tinggi kalau kita lihat dari perbandingan 2 kurva sebelumnya. Dan dia yang paling jauh dari titik 0. Ya, dan contoh titik produksinya adalah titik C dan E. Nah, jadi poin pentingnya apa yang bisa kita simpulkan dari isoquant map ini? Ya, seperangkat isoquant atau peta isoquant yang menggambarkan fungsi produksi perusahaan, outputnya akan meningkat saat kita bergerak dari isoquant Q1 di mana 55 unit per tahun yang diproduksi dari titik A dan D ke isoquant kedua dengan 75 unit per tahun di titik seperti B, dan begitu juga dia akan naik lagi ke isoquant ketiga dengan 90 unit dengan tahun di titik per tahun di titik C dan E. Ya. Jadi artinya semakin tinggi outputnya, kurvanya akan bergeser ke kanan atas. Ya,
dia sama juga dengan kurva indifferent maps di perilaku konsumen, gitu ya. Artinya untuk menghasilkan banyak output, gitu ya, untuk menghasilkan banyak output, perusahaan secara umum itu perlu menggunakan ya lebih banyak tenaga kerja atau menggunakan modal. Itu kan pilihan ya untuk menghasilkan lebih banyak output. Nah, dalam satu kurva isokuan tadi menunjukkan input yang berbeda, namun dia menghasilkan output yang sama. Sebagai contoh aja ya, di kurva isokuan yang Q1-nya sebanyak 55, dia ada 2 titik ya yang bisa dipilih ya oleh produsen, apakah berproduksi dengan menggunakan di kombinasi titik A dengan 3 capital dan juga 1 labor ya, artinya menggunakan lebih banyak modal tapi lebih sedikit tenaga kerja, atau dia di titik D dengan 1 capital dan 3 labor ya, lebih banyak tenaga kerja daripada modal ya. Asal 2 titik ini tetap sama-sama menghasilkan output sebanyak 55 ya. Jadi perusahaan tadi sekali lagi pilih kombinasi mana yang dirasa lebih efisien ya, atau sesuai kondisi terkini. Ya, kalau sekarang kita menghadapi kondisi ketidakpastian global, berarti ada perubahan ya, apakah dengan mengurangi tenaga kerja atau menambah modal atau sebaliknya. Ya. Jadi secara sederhana bahwa peta isokuan itu membantu perusahaan ya, isokuan web ini membantu perusahaan melihat berbagai kemungkinan ya, kombinasi tenaga kerja ya, dan juga modal yang kita menjadi studi kasus ini untuk mencapai target produksi tertentu ya. Kemungkinannya berapa kombinasinya ya, supaya tercapai target dari produksinya. Itu gunanya dari isokuan ya. Jadi outputnya mau berapa target kalian, misalnya targetnya 90 ya, kombinasinya misalnya pakai titik E atau titik C ya, lebih banyak modal untuk tenaga kerja dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang ada istilah tetap yang namanya 1 input, 2 input, 3 input, tetap ada nama istilah pengembalian marginal yang menurun. Nah, konsep yang kemarin sudah kita bahas tentang diminishing marginal return ya, hampir sama sebelumnya ya, hampir sama, bahwa dalam konteks produksi dengan 2 input variabel mau tenaga kerja dan modal ya, pengembalian marginal yang menurun itu artinya jika kita menambah 1 unit input tertentu, misalnya kita mau menambah tenaga kerja, sementara input lainnya seperti modal tadi kita pertahankan tetap tidak berubah, maka artinya apa? Tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit input tambahan tersebut akan semakin lama nilainya semakin kecil. Ya, kita buktikan saja di sini ya dari studi kasusnya. Misalkan perusahaan itu mempertahankan modalnya itu tetap 3. Ya, tetap 3. Ya, mau gimana pun merubah tenaga kerja ya, modalnya itu tetap dipertahankan berada di 3 capital. Ya. Kemudian di sini kita dapat melihat bahwa setiap unit tenaga kerja tambahan menghasilkan output tambahan yang semakin sedikit. Ya. Jadi perusahaan dengan modal tetapnya 3 menambah tenaga kerja secara bertahap dari 1 menjadi 2 menjadi 3 sampai ke 5 dan seterusnya akan bertambah, tapi modal tetap 3. Nah, dari grafik ini bisa kita jelaskan ya bahwa tambahan output dari tenaga kerja kedua ya, dari tenaga kerja kedua ini kan menghasilkan untuk isokuan yang kedua sebanyak 75. Berarti kalau kita hitung tambahan outputnya dari tenaga kerja 1 ke 2 ya, yang tadinya 55 menjadi 75, ini perubahannya adalah 20. Ya kan? 20. Nah, sekarang tambahan output juga dari 2 ke 3 ya, tenaga kerja
ini menghasilkan outputnya sebanyak 90. Ya, artinya ini bertambah outputnya dari tenaga kerja ketiga adalah 15. Tinggal dikurangin aja. Ya, artinya 20 dari 15 pasti lebih kecil 15 ini daripada 20. Inilah yang dimaksud dengan pengembalian marginal yang menurun. Ya, kenapa setiap tambahan tenaga kerja tapi modalnya dia tetap ya menghasilkan tambahan output yang semakin sedikit. Betul. Ya, ini yang dimaksud dengan pengembalian marginal yang menurun. Jadi konsepnya pengembalian marginal ini yang semakin menurun menjelaskan bahwa tidak mungkin kita meningkatkan output tanpa batas hanya dengan menambah satu jenis input saja, sementara input lainnya itu tetap. Karena pada titik tertentu, efisiensi tambahan dari tenaga kerja ini sebagai contoh itu akan menurun. Karena apa? Dalam prakteknya ada keterbatasan ruang, ya, atau keterbatasan pabrik kapasitasnya, keterbatasan peralatan, ya, seperti yang sudah kita diskusikan di satu input variabel, ya, tahap-tahap produksi, tahap awal, tengah, sampai di tahap jenuh, sehingga kita harus mengurangi tenaga kerja supaya tidak terjadi namanya pengangguran, ya, atau faktor produksi lainnya. Ya, jadi hukum ini tetap terjadi selama kita salah satu inputnya itu tetap, ya, tapi input lainnya bertambah, malah hasilnya atas penambahan salah satu inputnya akan semakin menurun, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas di bagian MRTS-nya. Nah, ini saya fokusnya ke isoquant ya, karena kalau yang isocos itu harus kita bahas biaya produksi dulu sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti kita lihat kelompok berikutnya, ya, bagaimana menghasilkan kombinasi yang maksimal, gitu ya, dengan dilihat dari persinggungan antara isoquant dan isocos, ya, least cost combination. Ya, jadi kita harus tahu dulu biaya produksi ya sebelumnya. Nggak masalah, tadi kelompok 3 sudah menjelaskan sebagai pengantar, tapi nanti tetap di biaya produksi itu muncul lagi. Oke, jadi marginal rate of technical substitution itu adalah jumlah di mana kuantitas suatu input itu bisa kita kurangi ketika satu unit tambahan input lain itu digunakan, sehingga outputnya itu tetap konstan. Nah, dalam kita lihat di dalam dalam kurva tersebut, untuk konsep MRTS, ya saya singkat saja, MRTS ini atau tingkat substitusi teknis marginal dalam bahasa Indonesia, sederhananya adalah berapa banyak modal ya bisa dikurangi jika perusahaan itu menambah lagi satu unit tenaga kerja agar produksinya tetap sama. Nah, itu secara sederhananya. Ya, jadi berpikir secara logis, rasional, ya, atau bisa sebaliknya, perusahaan bisa mengurangi berapa banyak tenaga kerja untuk menambah modal, ya, bisa sebaliknya. Ya. Jadi kalau misalnya MRTS-nya nilainya adalah sama dengan 2, ya, artinya apa? Kita bisa mengganti 2 unit modal dengan 1 unit tenaga kerja. Ya, tanpa mengubah jumlah output. Nah, kalau kita lihat dari gambar, rumus dari MRTS itu adalah minus delta K per delta L. Ya, perubahan jumlah modal dibagi perubahan jumlah labornya. Kenapa ada tanda minus di sini? Ini menunjukkan bahwa hasil MRTS itu akan nanti menjadi positif. Karena apa? Delta K-nya negatif ya saat perubahan labornya itu positif. Ya. Jadi ini tetap ada hubungannya dengan yang namanya MPL per MPK juga. Ya, cara mencari juga sama, MRTS itu MPL per MPK sama dengan minus delta K per delta M. Ya, produk marginal tenaga kerja dan produk marginal modal. Ya, jadi seperti kurva indiferensi dalam perilaku konsumen, isoquant itu juga memiliki kemiringannya ke bawah, ya.
ini ke bawah dan dia cembung sifatnya. Ya. Jadi kemiringan isokuan pada titik manapun mengukur tingkat substitusi teknis marginal, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja sambil mempertahankan tingkat outputnya tetap sama. Jadi ketika osekuannya adalah Q2 MRTS-nya turun, ya dengan rumusnya di sini kita lihat perubahannya. MRTS-nya min delta K per delta L, ya tadinya turun ya dari 2 menjadi 1, ya kemudian turun lagi ke 2/3, kemudian turun lagi ke 1/3 dan seterusnya. Ya, jadi perubahan dari MRTS tadi dia akan menurun sepanjang kurva, ya dari 2 menjadi 1, kemudian ke 2/3 menjadi 1/3 dan seterusnya. Artinya MRTS ini menandakan makin banyak tenaga kerja yang sudah dipakai, ya makin kecil itu kemampuan modal untuk digantikan oleh tambahan tenaga kerja. Ya, kembali lagi kepada hukum hasil marginal yang semakin menurun. Sederhananya apa? Sederhananya kembali lagi bahwa marginal technical of substitution itu, ya, nama substitution kan menggantikan gitu ya, mengukur seberapa fleksibel perusahaan itu, ya, dalam dia menggantikan modal dengan tenaga kerja tanpa mengubah outputnya, ya, tanpa mengubah output atau jumlah produksi. Ya, yang biasanya nilai dari MRTS-nya itu akan menurun seiring dengan law of marginal tadi, ya pengembalian marginal yang menurun, diminishing marginal, ya yang seiring dengan bertambahnya tenaga kerja. Ya, seberapa banyaknya modal yang bisa dikurangi kalau perusahaan yang menambah per unit tenaga kerja, itu yang paling penting. Ya, apakah penggantiannya itu sama-sama efisien tapi tidak mengubah output gitu ya, di banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti tadi kondisi pasar, situasi ekonomi, ya dan seterusnya, variabel-variabel makro itu sangat juga berpengaruh terhadap penggantian dari inputnya, ya selama outputnya itu tidak merubah, itu tidak masalah. Oke, sekarang tambahan berikutnya adalah kalau ada 2 special case, ya ini jarang terjadi sebenarnya tapi harus kita pahami juga, ya biasanya tadi kurva isokuan berbentuk cembung ya ke arah titik asal, ya MRTS menurun, tapi kalau ini kasusnya adalah kalau barangnya adalah substitusi sempurna, ya substitusi sempurna, kurva isokuannya biasanya garisnya lurus seperti ini, ya, lurus seperti ini. Ya, jadi tidak cembung seperti tadi karena posisinya adalah case-nya adalah substitusi sempurna. Kalau kita lihat di sini, ya ada 3 kurva isokuan juga, Q1, Q2 dan Q3. Ya, setiap kurva ini garisnya lurus menurun. Ya, titik A, B, dan C ini berada pada kurva yang sama di output isokuan yang ketiga, tetapi dengan kombinasi capital dan labor yang berbeda. Ya, seperti A, jelas di sini dia lebih banyak modal ya ketimbang tenaga kerja. Ya, titik B kombinasinya sama ya, sedang aja B dengan labor dan modalnya kurang lebih sama ya kalau kita mau urutkan. Kemudian yang kombinasi C ini lebih banyak labor daripada modal. Ya, jadi karena isokuannya itu dia berbentuk garis lurus, ya maka MRTS-nya itu dia konstan. Ya, MRTS-nya dia konstan di sepanjang kurva. Ya, jadi kalau nilai MRTS-nya 2, ya, maka misal di titik A, B, maupun C, 1 unit tenaga kerja itu selalu bisa menggantikan 2 unit modal. Ya, sekali lagi ya, 1 unit tenaga kerja selalu bisa menggantikan 2 unit modal tanpa mengubah output. Ya, memang ini jarang terjadi, ya jarang terjadi secara mutlak di kenyataannya.
ya. Tapi dia bisa ditemui, ya. Misal kondisinya seperti kasus bahan bakar, ya. Bahan bakar. Misal kita memanaskan tungku, ya, di zaman dahulu, ya, bisa menggunakan gas, ya. Saat ini, ya, kemudian relevannya saat ini kita memanaskan air lah, contoh, ya, memanaskan air bisa menggunakan gas atau pakai listrik, ya, dengan rasio penggantiannya itu tetap, ya. Atau dalam tenaga kerja, pekerja yang terampil sama pekerja yang tidak terampil, ya, dalam tugas yang sangat sederhana saja, ya, misalnya memindahkan proses produksi atau memindahkan barang operasional produksi, ya, asal bisa digantikan, ya, saling menggantikan dengan rasio yang tetap. Jadi intinya apa, dalam substitusi yang sempurna ini perusahaan bisa dengan mudah saja dia menukar modal dengan tenaga kerja dalam rasio yang tetap, ya, rasio yang tetap tanpa dia kehilangan output, ya, sehingga isokuannya berupa garis lurus, ya, beda dengan yang studi kasus yang sebelumnya. Ya, kalau ini kan masih mikir nih, tidak mudah dia mengganti, berpikir keras gitu, ya, secara logika nih kalau dia nambah menggantikan modal nanti efisien atau tidak, ya, atau menggantikan tenaga kerja efisien atau tidak, yang harus dipikir secara logis dan rasional sehingga outputnya itu tetap dipastikan sama. Tapi kalau ini dia yang substitusi sempurna menggantikannya tidak banyak syarat tertentu, ya, atau berpikir lebih mudah lagi, ya, untuk menggantikan antar input. Ini baterai saya low sebentar, ya. Kemudian untuk yang berikutnya tuh special case, ya, ini kasus kedua yang spesial juga selain substitusi sempurna tadi, ada namanya dia sebagai fungsi produksi dengan 2 input, ya, tetap 2 input, tapi dalam hal ini dia disebut juga fixed proportion production function, ya, ini fungsi produksi proporsi tetap, ya, dengan isokuannya dia berbentuk L seperti ini kan, L kan, ya, L semuanya, ini L. Nah, apa maksudnya di sini, pelopornya fungsi produksinya namanya Leontief. Ini juga ekonom, ya, dia peraih Nobel ekonomi, atau lengkapnya Wassily Leontief, bukan Pak Wasil, ya. Saya juga boleh Pak Wasil dosen ekonomi, tapi ini namanya Wassily Leontief, ya, Wassily Leontief, atau lebih nama bekennya adalah Leontief, gitu, ya. Nah, isokuan itu dia berbentuk huruf L, ya, ini beda lagi dengan kasus yang tadi kan dia lurus saja, ya, lurus menurun. Kalau ini dia bentuknya L atau siku-siku, gitu, ya, bukan garis lurus atau cembung seperti biasa. Artinya apa dalam kasus ini, gitu, ya, modal dan tenaga kerja itu harus digunakan dalam proporsi yang tetap, ya, dalam proporsi yang tetap, tidak ada substitusi di antara keduanya, gitu, ya, itu secara sederhana. Jadi 3 isokuan, ya, tetap Q1, Q2, Q3, masing-masing dia berbentuk L, titik A pada Q1, titik B pada Q2, titik C pada Q3. Ya, ini adalah sudut siku-sikunya dari setiap isokuannya. Ya, kombinasi di titik sudut A, B, C yang efisien menghasilkan output yang tepat Q1, Q2, dan Q3. Mengapa pertanyaan sekarang dia berbentuk L? Ya, karena untuk menambah yang namanya output, ya, pengusaha atau pebisnis, ya, harus dia menambah kedua inputnya secara bersamaan, ya, kedua inputnya secara bersamaan. Nah, ini digarisbawahi, kedua input secara bersamaan dengan rasio yang tetap. Ya. Jadi, misalnya di sini ketika kurva isokuan berbentuk L, hanya satu kombinasi tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan
output tertentu seperti titik A pada isokuan ke-1, titik B, ke-2, dan ke-3. Menambah tenaga kerja saja tidak akan meningkatkan output, begitu pula dengan menambah modal saja. Contoh, kita mau menambahkan tenaga kerja saja nih, tanpa menambah modal. Ya. Ini juga ya tidak berguna atau tidak berfungsi karena apa? Modalnya kurang. Ya. Atau kita menambah modal saja, tidak menambah tenaga kerja. Ini juga tidak berguna karena tenaga kerjanya masih kurang untuk mendapatkan output seperti Q1 atau Q2 atau Q3. Ya. Karena outputnya itu tetap konstan di sepanjang bagian vertikal ya atau horizontal dari isokuan L-nya tadi. Ya, contoh saja ya secara sederhana. Misal kalian punya 2 supir ya, tapi hanya 1 mobil. Ya, ini kalau dalam proses produksi ya misalnya untuk distribusinya ya outputnya bisa tidak naik. Kenapa? Ya, sebaliknya juga jika punya 2 mobil tapi hanya 1 supir, outputnya juga tidak naik. Ya. Jadi pada fungsi produksi proporsi yang tetap, gitu ya, fixed proportion, perusahaan tidak bisa mengganti modal dengan tenaga kerja. Ya, jadi keduanya harus digunakan dalam rasio yang sifatnya dia kaku atau tetap. Ya. Menambah salah satu input saja itu tidak akan meningkatkan output. Ini kan teoritis saja ya, prakteknya bisa berbeda. Yang dipropori oleh si Leontief tadi. Ya, kenapa dia bisa berbentuk L seperti ini. Jadi untuk menambah output kalian ya nanti sebagai pengusaha ya masih UMKM ya harus menambah kedua inputnya secara bersamaan dalam rasio yang tetap. Ya, situasi ya ini situasinya adalah di mana metode produksinya itu terbatas. Ya, ini special case saja ya untuk tambahan teman-teman karena mungkin muncul di beberapa kasus nyatanya ya dalam proses produksi ya kenapa dia bentuknya seperti L, tidak dia lurus atau dia cembung gitu ya. Nah, jadi seperti contoh studi kasus berikutnya ini isokuan dengan menjelaskan production of wheat ya atau gandum ya di sini produksi gandumnya adalah 13.800 per tahun ya. Ini bisa dihasilkan dengan berbagai kombinasi tenaga kerja dan modal ya. Lihat titik A atau B ya dengan 100 capital atau 500 labor, kemudian 90 capital atau titik B dengan 760 labor ya. Jadi proses produksi yang lebih padat modal ya itu ditunjukkan oleh di titik A ya, tapi kalau dia padat tenaga kerja ya di titik B. Ya, jadi pilih yang mana, padat modal atau padat tenaga kerja atau padat karya ya. Nah, jadi tingkat substitusi tetes marginal antara A dan B ya kalian hitung dengan rumus ini kenapa kecepatan ya. Dengan rumus tadi MRTS sama dengan minus delta K per delta L ya dihitung. Maka ini kalau kita hitung nih 10 perubahannya per 260 itu sama dengan 0,04 ya kan. Jadi itu adalah nilai MRTS-nya. Ya, artinya untuk menggantikan 2 unit modal untuk menggantikan 0,04 modal ya dengan 1 unit tenaga kerja. Ya, seperti itu sebagai contoh studi kasus untuk yang weight. Nah, ini udah kecoret saya nih, jadi saya ganti dulu. Oke, sekarang ini yang juga tidak kalah penting ya, return to scale. Yang namanya seorang pengusaha itu harus mengetahui nanti untuk skala produksinya apakah dia ekonomis atau tidak ya, skala produksi. Jadi kalau kita lihat dari 2 gambar, ada gambar A dan B ini
Ya, ini menunjukkan yang A, ketika proses produksi satu perusahaan menunjukkan skala hasil konstan seperti yang ditunjukkan oleh pergerakan O ke A ini, ya, garis OA pada bagian A, isokuan berjarak sama seiring dengan peningkatan output secara proporsional. Ya, jadi Q1, Q2, Q3 masing-masing adalah isokuan untuk tingkat output yang berbeda. Cirinya apa yang konstan ini? Yang digambar A, jarak antara isokuan itu sama secara proporsional. Jarak ke sini dengan jarak ke sini juga sama. Ya, jadi hasil dari pengembalian atas proses produksinya, skala hasilnya adalah konstan. Ya, kalau kalian melipat gandakan semua input, ya, misalnya tadinya input labornya 5, ya mau kalian kalikan 2 ya, lipat gandakan kalikan 2 menjadi 10, dan juga untuk capitalnya mau dilipat gandakan atau dikalikan B2 menjadi 4, ya ini artinya sama saja ya untuk kita mendapatkan hasil yang konstan. Ya, dari 5 jam kerja menjadi 10 jam kerja atau menambah 2 mesin menjadi 4 mesin, ya maka outputnya nanti juga akan berlipat ganda. Ya, ke outputnya juga berlipat ganda. Jadi gambar A ini adalah dia dikatakan constant return to scale. Input digandakan, outputnya juga ikut digandakan. Dengan bukti isokuannya berjarak sama di sepanjang garis lurus titik asalnya yaitu OA. Ya, dan rasio molekular kerja itu tetap konstan. Tapi kebalikannya yang di B, ketika terjadi peningkatan skala hasil seperti yang ditunjukkan pada grafik B ini, isokuannya akan bergerak lebih dekat satu sama lain. Ya, lebih dekat satu sama lain seiring dengan peningkatan input di sepanjang garis. Ya, jadi maksudnya apa? Kurva atau hasil pengembaliannya itu menunjukkan apakah dia increasing atau decreasing, naik atau turun dalam pengembalian hasil skalanya, di mana jarak antar isokuan itu tidak sama. Dari sini ke sini, ya dari sini ke sini itu tidak sama. Ya. Jadi untuk melipat gandakan output, ya, kita perlu menambah input dengan proporsi yang lebih kecil, artinya dia berarti increasing, ya, atau lebih besar, ya, berarti dia decreasing. Nah, lihat pengertiannya di sini. Jadi, nah, ya, skala pengembalian tingkat peningkatan output seiring dengan peningkatan input secara proporsional itu dibagi 3, increasing, konstan, atau dia decreasing. Ya. Kalau kasusnya dia increasing, artinya situasi di mana outputnya meningkat lebih dari 2 kali lipat ketika semua inputnya digandakan. Nah, jadi kalau contoh kasus ini bisa menjadi dia increasing. Ya. Kemudian kalau dia konstan, situasi di mana output meningkat 2 kali lipat ketika semua inputnya digandakan. Itu contohnya di bagian A tadi, kurva yang A sebelumnya. Ya, sedangkan kalau menurun, situasi di mana output meningkat kurang dari 2 kali lipat ketika semua inputnya digandakan. Nah, ini yang tidak bagus ya. Kalau kita udah menggandakan input sudah diperbesar 2 kali lipat, tapi outputnya malah kurang dari 2 kali lipat. Nah, ini skala pengembaliannya menurun, ya bisa tercapai di skala ekonomi. Ya, bagusnya mana ya secara proporsional saja untuk di awal, ya di awal berapa bulan kita membangun usaha atau bisnis, ya dapat hasil pengembaliannya konstan, lalu nanti sudah sudah settle, sudah semuanya bisa menambah produk atau menambah kapasitas, ya atau membuka cabang baru, bisa ditingkatkan skala pengembaliannya lebih 2 kali lipat outputnya daripada input yang digandakan. Nah, oke, ini juga beberapa studi kasus tentang return to scale, ya ini masih contoh penjualan karpet gitu ya tahun 2025 miliar $. Seiring waktu
produsen karpet, kalau kalian lihat di sini ya, di sini dia menggunakan mesin yang lebih besar lagi dan lebih efisien di pabrik yang lebih besar. Jadi disesuaikan dengan kapasitas pabriknya. Jadi pada saat yang sama penggunaan tenaga kerja di pabrik ini juga meningkat secara signifikan. Ya. Hasilnya peningkatan input yang proporsional telah menghasilkan peningkatan output yang lebih dari proporsional untuk pabrik-pabrik yang lebih besar. Jadi disesuaikan ya dengan skala operasi. Ya, kalau kapasitas pabriknya lebih besar bisa meningkatkan kemasan mesin yang lebih besar lagi ya, dan lebih efisien lagi. Pada saat yang sama juga menggunakan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja di pabrik ini juga meningkat secara signifikan ya, naik secara proporsional atau saya bilang bisa increasing ya, return to scale. Oke, itu yang terakhir untuk saya tambahkan di bagian materi kita hari ini. Jadi nanti ISO cost ya, kita bahas biaya produksi dulu ya, nanti saya jelaskan lagi terkait ISO cost-nya, bagaimana list cost combination ya, harus biaya produksi, kemudian perusahaan itu mendapatkan kombinasi yang maksimal gitu ya atas inputnya sehingga biaya minimal bisa tercapai ya. Jadi harus belajar dulu tentang analisis biaya produksi ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman, silakan.